Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, apa kabar? Semoga Tribuners sehat ya dimanapun berada. Nah, kali ini kita di Tribun Jambi sudah kedatangan Dr. Prita SPB BPRE. Halo dokter. Halo. Alhamdulillah, terima kasih dokter sudah mau main-main ke Tribun Jambi. Nah, Dokter Prita ini spesialis bedah plastik Tribuners. Oh ya, sebelum kita ngobrol kita buka masker dulu ya, biar enak ngobrolnya. Boleh dok ya? Oh. Oke, apa kabar dokter? Baik, Mbak Fitri. Terima kasih dokter. Oke, nah dokter, gimana sih kabar dokter hari ini? Baik, Kesibukan luar biasa. gimana? Masih banyak ngeladenin Sibuk, pasien bolak-balik ya? rumah sakit aja ya. Oke, dokter, boleh kita masuk ke pertanyaan pertama nih dok? Boleh, silakan. Oke, nah banyak nih yang masih belum banyak yang tahu masyarakat nih soal bedah plastik. Nah, bedah plastik itu sendiri apa sih dok? Bedah plastik. Bedah plastik itu pada dasarnya berasal dari kata plastikos ya. Jadi plastikos gitu. Itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya remodeling atau membentuk kembali gitu. Jadi misalnya sesuatu yang sebelumnya terganggu atau cacat karena bawaan, kita bentuk kembali menjadi sesuatu bentuk yang anatomis yang senormal mungkin sehingga fungsinya juga bisa kembali gitu. Atau yang sudah baik menjadi lebih harmonis lagi. Jadi nggak ada yang misalnya bedah plastik terus pakai plastik gitu, bukan. Plastik itu berasal dari kata plastikos atau bahasa Yunani yang artinya remodeling atau membentuk kembali. Bukan pakai plastik ya, Bukan benar. pakai plastik. Tapi kalau biasanya untuk bedah plastik itu menggunakan bagian tubuh kita sendiri ya dok? Untuk misalkan ada pembentukan ulang kembali tadi yang dokter bilang. Ya, jadi kita pada dasarnya bisa pakai tubuh sendiri, which is itu yang paling baik karena tidak ada rejection, alergi, penolakan gitu, atau bisa memakai bahan tambahan dari yang di luar itu, tapi tentu yang harus aman secara medis gitu ya. Nah, kalau bedah plastik sendiri orang kebanyakan taunya itu hanya untuk estetik atau kecantikan aja. Sebenarnya bedah plastik itu bukan itu aja kan dok? Oh bukan ya. Boleh dijelasin nggak dok? Jadi kalau bedah plastik itu lengkapnya bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Jadi ada bagian rekonstruksi, ada bagian estetiknya. Rekonstruksi itu yang tadi, yang misalnya ada masalah gitu, terus diperbaiki sehingga anatomi dan fungsinya kembali normal. Kalau estetik mungkin yang sudah diketahui, operasi mancungin hidung, sedot lemak, membentuk tubuh yang lebih baik gitu. Jadi kalau yang rekonstruksi itu misalnya pasien-pasien dengan cacat kongenital, bibir sumbing, langit-langit sumbing, jarinya dempet, atau kelainan bentuk kepala dari lahir misalnya, terus pasien luka bakar, pasien patah tulang wajah, gitu. Berarti memang apa ya, nggak selalu melulu soal kecantikan gitu ya dok? Tidak selalu melulu tentang estetik atau operasi kecantikan ala-ala Korea gitu, misalnya nggak selalu seperti itu. Siap. Nah, untuk di sini sendiri dok di Jambi itu kasus apa nih yang banyak dokter jumpai di Jambi sehingga pasien itu harus menjalankan operasi plastik nih dok? Oh, kasus di Jambi yang paling banyak itu antara lain luka bakar. Luka bakarnya macam-macam karena api, karena panas, bahan kimia gitu. Kemudian cacat kongenital atau cacat dari lahir, bibir sumbing, langit-langit sumbing. Kita sudah beberapa kali juga mengadakan bakti sosial sumbing di Jambi. Yang kemarin terakhir di ini ya Rumah Sakit DKT ya? Iya, sebenarnya kita sudah tiga atau 4 kali gitu di sini. Dalam waktu dekat ini juga nanti ada lagi. Oh, Dalam rangka acara ulang tahun Rumah Sakit Siloam nanti. Terus kasus-kasus kecelakaan, terutama kalau mengenai daerah wajah, patah tulang hidung, patah tulang pipi, patah tulang rahang bawah, itu juga termasuk ya, atau luka-luka yang di luar, misalnya kecelakaan, terus bibirnya ada yang sobek atau ada yang hilang, kelopak matanya ada yang lepas gitu. Atau luka-luka yang lebih simpel supaya hasilnya lebih baik, nggak ada
bekas lukanya lebih samar, atau sebaik mungkin bekasnya itu juga bedah plastik yang agak ngilu dengarnya dok. Bu, yang kecelakaan itu ya, aduh, ya moga-moga nggak perlu operasi plastik. Oke, nah yang untuk perihal operasi estetik nih dok, itu yang banyak udah dokter lakukan di Jambi ini, kebanyakan pasien tuh pilih operasi estetik bagian yang mana nih dok? Estetiknya ya, kalau estetik sama seperti di Indonesia secara umum, yang paling banyak tuh operasi mata, sama operasi hidung, beberapa juga ada operasi untuk memperbaiki bentuk tubuh atau bentuk payudara, liposuction gitu. Wow, itu kebanyakan di Jambi juga ada juga ya dok? Iya, banyak ya? Udah biasanya banyak. karena apa ya, kalau mata biasanya itu kalau ibu-ibu gitu mulai kelihatan lelah atau kelihatan ngantuk karena matanya mulai turun, kendor gitu yang di atas, atau kantong matanya kelihatan banget jelas. Saya enggak kan dok? Belum, masih muda. Alhamdulillah. Gitu. Oke, tapi biasanya itu mereka yang operasi plastik pastinya kan konsultasi dulu nih ke dokter. Nah, mereka itu faktor-faktor apa sih yang bikin mereka pengen nih melakukan operasi plastik dok? Apakah karena memang hanya dipicu kepercayaan masalah diri aja nih, atau ada faktor lainnya nih dok? Oh, macam-macam ya? Mbak alasannya. Tapi secara umum kita kan membagi apakah dia ada keluhan fungsi atau murni ingin memperbaiki bentuk. Bentuk itu berarti harmonisasi dari wajahnya gitu. Kalau fungsi, misalnya nih kadang-kadang ada wanita karir, misalnya sudah mulai usia, dia sering ketemu sama orang-orang, tampil di publik gitu. Kemudian kan dia pasti pengen terlihat baik. Kadang-kadang wajahnya nggak pengen kayak kelihatan lelah, capek, ngantuk gitu. Jadi ada lagi yang diperbaiki gitu. Misalnya kan kayak mata ini kan menggambarkan orangnya gitu ya, soratan mata gitu. Atau kadang-kadang ibu-ibu itu dia hobi membaca, atau bapak-bapak juga ada, misalnya dia hobi membaca karena aging, terus kelopak mata atasnya turun, jadi dia luas lapangan pandangnya jadi agak berkurang, sehingga dia ngerasa kok kalau baca tuh kayak sempit gitu. Nah, jadi kita kembalikan supaya matanya bisa terbuka lebih lebar lagi, jadi dia bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik kembali Tanpa gitu. terganggu dengan kelopak mata yang turun ya dok? Kadang-kadang misalnya dia sebenarnya baik-baik aja, tapi orang ngeliat dia, kamu capek ya gitu, kamu habis nangis ya gitu. Orang kan kalau nggak baik-baik aja digituin terus kan juga merasa gimana gitu enggak ya? kok dia gitu. Insecure lah. Atau ada juga misalnya pernah juga klien dia seorang mua. Mua kan kadang zaman sekarang tutorial, zaman sosmed gitu. Jadi dia pengen bikin tutorial di YouTube atau mana gitu kan. Nah, jadi supaya terlihat lebih baik gitu, lebih menarik, mungkin ada bagian dari wajahnya dia yang ingin diperbaiki. Jadi itu lebih ke kayak karena pekerjaannya dia Karena gitu. Jadi bukan yang kayak bener-bener insecure karena kepercayaan diri gitu. Berarti operasi plastik tuh nggak hanya untuk cewek juga, cowok juga bisa ya Tribuners? Bisa ya. Oke. Tapi kebanyakan cewek ya dok? Kebanyakan cewek, terus apa ya? Kebanyakan juga di usia yang udah lebih matang. Terus yang paling seneng sih kalau misalnya dia memutuskan untuk melakukan tindakan bedah plastik sebagai apresiasi terhadap dirinya sendiri gitu. Misalnya dia ibu-ibu gitu ya, udah punya anak 3, terus udah nggak berencana menambah anak, terus kan dia pengen mengapresiasi dirinya supaya kelihatan menarik. Kemudian apa yang diperbaiki? Mungkin daerah perutnya, terus daerah payudaranya. Jadi kayak lebih ke ya self respect gitu lah, self appreciation gitu ya. Siap. Nah, biasanya untuk baik operasi plastik rekonstruksi dan juga operasi estetik itu berapa lama dok pengerjaannya? Pengerjaannya tergantung apa yang mau
dikerjakan. Kalau operasi mata gitu mungkin kisarannya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Operasi hidung pada kasus-kasus yang lebih sulit bisa sampai 2 jam ke atas. Operasi buang liposuction gitu misalnya, kalau area yang diambil banyak gitu ya mungkin bisa sampai di atas 3 jam gitu. Jadi masing-masing. Oh, tergantung masalahnya apa tergantung gitu ya? masalahnya apa, temuan Operasinya pada apa? saat operasi. Oh, temuan pada operasi juga mempengaruhi, Dok. Misalkan ada apa gitu? Misalnya ada beberapa orang yang gampang banget tuh berdarah gitu, atau misalnya operasi hidung gitu ya, terus ternyata dia pernah filler sebelumnya atau tanam benang sebelumnya, itu pasti memakan waktu yang lebih lama dibanding yang belum pernah diapa-apain gitu. Nih dokter sendiri pernah bedah plastik ya? Soalnya kalau kita perhatiin ya, dokter bedah plastik atau yang cewek maupun yang cowok tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu kan? Enggak. Saya mah ngerjain aja. Masa ngoperasi diri sendiri ya? Masa ngoperasi diri sendiri, dibius sendiri gitu kan. Oke dok. Pernah nggak sih ada pasien dokter nih yang pernah minta dimiripkan gitu dengan artis idolanya gitu, baik bagian tubuh apa gitu? Oh iya, kayak kepengen jadi kayak opa kepengen jadi kayak Korea atau artis Indonesia selebgram mana gitu ya. Memang pasien yang paling baik adalah pasien yang tahu dia itu maunya apa gitu, maunya misalnya saya pengen hidung yang hidungnya seperti ini, atau saya pengen misalnya operasi payudara, pengen payudaranya seperti ini. Ini kita ngomongin estetik ya, bukan yang rekonstruksi ya. Pengennya tuh yang seperti ini gitu. Jadi mereka tahu persis apa sih yang mereka inginkan gitu ya. Lebih sulit kalau pasien saya pengennya cantik aja dok gitu. Iya, tapi bagaimana yang mana aja boleh. Itu berarti pasiennya belum tahu. Kurang bukan kandidat yang paling baik sebenarnya, karena nanti insecurities mereka lebih besar biasanya. Jadi know exactly apa yang mereka inginkan gitu. Kemudian komunikasikan sama dokternya gitu. Yang harus diingat adalah setiap orang itu punya karakter masing-masing, baik itu dari tulangnya ataupun jaringan lunaknya. Jaringan lunak itu lemaknya, ototnya gitu, jenis kulitnya itu kan berbeda-beda. Jadi basicnya itu setiap orang tuh berbeda. Jadi nanti targetnya atau yang bisa dicapai itu seperti apa itu juga berbeda-beda. Harmonis wajahnya setiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi boleh kita tahu kita pengennya seperti ini, komunikasikan sama dokternya, nanti akan dijelaskan apakah itu bisa dicapai ataupun tidak bisa dicapai karena begini-begini gitu. Jadi apa nih yang bisa kita dapatkan atau bagaimana nih caranya yang paling baik gitu. Oh gitu ya, nggak semua hasilnya sama persis gitu ya dok, karena jaringan kita berbeda-beda. Itu Tribuners. Nah tapi untuk operasi plastik ini apakah ada efek samping yang ditimbulkan tubuh kita nih dok? Baik operasi itu rekonstruksi maupun melakukan operasi plastik estetik nih. Apa ada efek samping ya, efek sampingnya biasanya apa sih yang dikeluhkan pasien nih setelah pasca operasi plastik nih dok? Setiap tindakan operasi itu efeknya masing-masing. Oh beda-beda. Jadi operasi mata beda, hidung beda, badan beda gitu. Cuman secara umum yang pasti akan dilalui dan yang ringan itu adalah bengkak gitu, bengkak, kemudian lebam gitu ya. Jadi jangan kaget gitu, jangan takut nanti malah jadi gini gitu. Nanti ada proses yang harus dilalui oleh
setiap pasien fase-fase penyembuhannya itu gitu. Nah, fase penyembuhan itu kan beda-beda juga ya, Dok? Itu berapa lama kira-kira Fase rata-ratanya? penyembuhan itu pada dasarnya ada teorinya yang pakem gitu ya, dalam waktu sekian harus ini yang terjadi dalam waktu sekian gitu. Nah, memang setiap tindakan itu beda-beda komplikasinya, tapi melalui fase-fase itu pada dasarnya hampir sama. Jadi kapan fase bengkaknya, fase bengkaknya akan berkurang misalnya dalam sekian hari. Kemudian yang akan kita expect selanjutnya adalah ini gitu. Kemudian ada fase pematangan bekas luka namanya gitu. Jadi yang bekas sayatannya akan menjadi lebih pudar gitu. Oh. Lebih sama warnanya dengan kulit yang asli gitu. Kemudian bentuknya udah mulai lebih kelihatan lebih tegas. Kemudian kulitnya yang awalnya tegang karena bengkak udah mulai halus kembali gitu. Jadi nggak ada yang kayak instan langsung gitu, pasti ada proses-proses penyembuhan yang dia laluin gitu. Nah, ini pertanyaan pribadi sih buat dokter ya. Nah, untuk kecantikan pribadi menurut dokter itu idealnya seperti apa sih, Dok, kalau menurut dokter sendiri? Kecantikan pribadi adalah pada saat kita nyaman dengan diri sendiri ya. Berarti melakukan operasi plastik itu secara estetik ya, itu juga termasuk untuk kecantikan ideal kita nggak sih menurut dokter gitu? Iya, balik lagi gitu. Kalau kita mengapresiasi, bagaimana nih kita mengapresiasi diri kita sendiri gitu. Kalau kita sudah cukup dengan apa yang kondisi kita saat ini, yang penting apa sih sehat ya, kelihatan vibe-nya itu bagus gitu. Nah, tapi kan nggak salah juga kalau misalnya dengan tujuan-tujuan tertentu tadi, yang balik kayak tadi alasan-alasan orang melakukan operasi bedah plastik, ya nggak apa-apa juga. Itu mungkin bisa meningkatkan kualitas hidupnya dia. Mungkin the way they present their self di depan orang bisa jadi lebih baik. Mungkin penerimaan orang juga bisa jadi lebih baik, membuat dia menjadi lebih produktif ya. Kenapa tidak gitu? Kenapa tidak ya? Balik ke diri sendiri ya, itu pilihan diri sendiri juga jadinya ya. Oke. Nah, itu kan yang dari tadi kita omongin itu kan bedah plastiknya untuk bagian yang nampak nih, Dok. Ini kan operasi kelamin kan termasuk bagian bedah dari bedah plastik juga, nggak sih, Dok? Oh, maksudnya yang kayak ada yang minta berubah gender? Iya, itu ada nggak sih, Dok, pernah yang minta dengan dokter gitu? Secara umum di bedah plastik ya, artinya di Indonesia ataupun di dunia gitu ya, secara umum memang bedah plastik mengerjakan operasi tersebut gitu. Yang paling banyak mungkin memang di luar negeri, karena mereka lebih terbuka ya, lebih welcoming dengan hal-hal seperti itu. Kalau di Indonesia kan masih lebih banyak tabunya, masih lebih mikirin pandangan masyarakat, sosial gitu. Ada pernah gitu. Enggak, maksud saya bukan ada. Saya mengerjakan sendiri gitu. Enggak ya. Karena itu tuh itu panjang tahapannya, Mbak. Kalau memang dilakukan dengan seharusnya itu tahapannya tuh ada beberapa tahap tuh yang harus dilalui oleh pasien yang memutuskan untuk menjalani operasi itu. Mungkin di awal dia harus ada ke dokter psikiater dulu gitu, dilakukan assessment terhadap kejiwaannya, apakah memang betul dia secure secara mental untuk melakukan perubahan. Kan itu perubahan the whole life ya gitu. Nanti kalau dianggap stabil, nanti akan dicoba masuk ke fase dia menjalani dulu nih, mencoba menjalani kehidupan dengan jenis kelamin yang dia inginkan gitu. Kalau dia merasa oke gitu, baru nanti ACC nih dari tim psikiaternya, baru nanti akan dibicarakan di tindakan bedahnya gitu. Itu termasuk operasi besar ya, Dok, berarti ya? Iya. Prosesnya panjang juga ternyata. Panjang, Saya kira langsung ke rumah sakit,
konsultasi berapa kali? Oh enggak ya? Enggak. Karena apa namanya, baik feminisasi atau maskulinisasi itu kan bukan cuma daerah genitalia aja ya. Bener. Jadi misalnya rangka wajah cowok kan beda tuh sama rangka wajah cewek. Nah, jadi harus ada ini rahangnya yang ditiruskan atau keningnya. Kalau kening cowok kan lebih prominent ya, apa lebih menonjol gitu, lebih tegas, harus dihaluskan hidungnya, bentuk pipinya, bentuk rahangnya. Oh banyak juga ya? Banyak. Terus apa secara hormonan untuk rangka tubuhnya, kemudian daerah genitalianya gitu-gitu. Wow, panjang juga Panjang. operasinya ya. Kirain saya langsung cuman sekedar kayak operasi hidung gitu. Ternyata enggak ya. Nah, dokter, untuk pertanyaan berikutnya nih, apakah banyak nih marak nggak sih orang yang pasien dokter nih atau memilih operasi plastik karena body shaming nih, Dok? Pernah nggak sih dokter nerima kasus seperti itu, Dok? Body shaming. Body shaming itu kalau di saya paling banyak itu pasien karena kelainan kongenital ya. Yang gimana? Misalnya sumbing. Oh, sumbing gitu, atau ada di genitalia misalnya, itu di laki-laki misalnya tempat keluar air kencingnya itu tidak di ujung, itu agak di pangkal, sehingga dia kalau anak-anak cowok tuh dia nggak bisa tuh pipis berdiri kayak teman-teman yang lain, dia harus pipis jongkok misalnya. Kalau sumbing ya namanya anak-anak main sama teman-temannya gitu kan. Anak-anak ya kadang kita mau nyalain gimana gitu ya, masih anak-anak, tapi kan itu bisa berefek ke psikisnya dia gitu. Body shaming. Kalau untuk yang lebih dewasa sih ada juga, cuman kita itu tadi, kita harus make sure bahwa keputusan itu memang keputusan yang dia buat sendiri secara sadar gitu, bukan karena apa namanya orang lain gitu. Karena nanti kadang-kadang nih takutnya orang yang mengalami gangguan mental seperti itu sudah dilakukan operasi, tapi nanti ada lagi nih komen dari teman-temannya atau netizen gitu, kok masih ini kok gini kok gini kok gitu. Nanti dia insecure lagi gitu. Jadi kita harus hati-hatinya di situ. Oke, bimbingan kejiwaan. Oke, nah kalau untuk biasanya memang saya ketemuin sih kalau operasi sumbing tuh banyak kan anak-anak ya, Dok. Yang dewasa jarang malah saya ketemu. Berarti kalau di Baksos masih banyak di Indonesia. Yang untuk dewasanya? Untuk dewasa kita masih temuin beberapa kasus. Yang dewasa kadang udah 20-an gitu. Alasannya bisa karena mereka tinggal di terpelosok banget sehingga akses kesehatan kurang, nggak tahu harus operasi kemana, nggak punya biaya, sehingga itulah kadang-kadang bakti sosial tuh membantu, nggak ngerti ini tuh harus kemana nih kalau sumbing gitu. Oke. Atau kadang orang tua takut gitu. Iya ya, orang tua takut bahwa anaknya operasi, padahal itu kita harus ngejar usia juga tuh kalau operasi sumbing. Baiknya operasi sumbing tuh memang usia berapa tuh, Dok? Kalau sumbing bibir itu kita mulai dari usia 3 bulan. Supaya anaknya bisa mendapatkan nutrisi, intake yang baik, tumbuh kembangnya baik, nanti sampai operasi langit-langit di usia sekitar 1 tahun gitu. Oh, lebih baik dimulai dari sejak dini gitu ya, Dok? Ya, karena kan anak-anak ada tahapan-tahapan bicaranya gitu ya yang harus dikejar. Oke, ini Dok, untuk apa benar nih untuk memperbaiki hidung nih, ini untuk area hidung nih, balik ke hidung lagi nih. Nah, bukan konsul pribadi. Oke, nih untuk memperbaiki hidung itu dengan suntik filler atau tarik benang itu malah nantinya akan memperbesar hidung, itu benar nggak sih, Dok? Memperbesar hidung, sebenarnya kan tujuan orang melakukan suatu tindakan baik itu bedah ataupun non bedah untuk memperbaiki bentuk ya. Bentuk itu kebanyakan kalau orang Asia itu kan pengen lebih tinggi gitu, lebih tinggi, lebih ramping gitu. Jadi memang ada tindakan surgical yang operasi langsung, ada tindakan non surgical atau non bedah berupa filler sama tarik benang. Masing-masing itu
ada indikasinya sendiri-sendiri gitu. Jadi bisa saja dilakukan, tapi harus sesuai dengan indikasi. Itu harus dikomunikasikan dengan dokternya yang tepat gitu. Apakah misalnya dia dengan filler bisa dicapai nih tujuan bentuk hidungnya yang diinginkan? Apakah ternyata kondisi hidung seperti ini memang sebaiknya operasi, nggak bisa cuma dengan filler gitu. Jadi ada kondisi-kondisi setiap orang kan beda-beda. Jadi itu yang harus dianalisis gitu. Jadi kadang-kadang orang filler karena takut operasi gitu kan. Iya. Jadi nggak apa-apa deh di filler aja. Padahal Karena sakit gitu ya. padahal mungkin kondisinya dia sebenarnya nggak bisa idealnya hanya dicapai dengan filler misalnya. Tuh. Atau ya hidung kayak gini bisa nih finishing dengan touch up filler sedikit gini bisa dicapai gitu. Jadi case by case. Oh, tergantung kasusnya lagi ya. Nah, kan juga di sini banyak yang memilih untuk implan payudara nih, Dok. Nah, nantinya itu gimana nih untuk ibu menyusui? Apakah masih bisa menyusui nih, Dok, jika Masih implan payudara ya. Iya, benar. Jadi implan payudara itu tindakan yang sebenarnya relatif aman, tidak mengganggu proses menyusui. Karena implan itu sendiri itu tidak posisinya itu tidak pada kelenjar air susunya gitu. Jadi payudara kita tuh ada layer anatominya kan, kulit yang paling atas, kemudian ada kelenjar payudara, terus ada otot gitu, terus baru dinding dada gitu. Jadi pada operasi implan itu kelenjarnya tuh kita angkat gitu, kita buat ruangan untuk masukin si implannya itu. Jadi implan ini tidak akan mengganggu kelenjar payudara di atasnya, sehingga ya dia tetap akan berfungsi sesuai dengan misalnya dia lagi hamil menyusui ya ini tetap akan bisa berfungsi, ini nggak akan mengganggu apa-apa. Oh, berarti aman ya untuk ibu yang lagi untuk menyusui untuk Nah, misalnya dia menyusui, pengen implan terus dia masih berencana punya anak, boleh ya. boleh. Tapi misalkan udah nggak mau lagi pasang implan, mau dilepas gitu, Mau dilepas, mau dibuang implannya gitu masih bisa ya, Dok? Masih bisa, nanti ada cara khususnya apa yang harus dilakukan setelah itu gitu. Ada operasi balik-balik operasi lagi gitu ya kalau Ya kalau dia implan. mau lepas tentu kan harus operasi kan, dibuang, dikeluarkan tuh implannya gitu. Habis itu harus pakai korset gitu, pressure garment tertentu, terus ya tahapannya berbeda lah. Berarti implan payudara aman ya untuk bagi yang ingin punya anak dan menyusui. Ya, gitu jadi jangan khawatir gitu. Oke. Tapi ada tindakan operasi lainnya yang misalnya harus menunggu dia untuk nggak berencana untuk punya anak lagi. Oh, apa tuh, Dok? Misalnya operasi pengencangan otot perut, pengencangan perut. Jadi kan misalnya hamil, terus kan berlebih nih otot dan kulit perutnya. Itu namanya tummy tuck atau abdominoplasti. Nah, itu dikerjakan harus setelah si pasien tidak berencana untuk punya anak lagi. Nah, karena ototnya dari dalam tuh itu kita kencangkan semuanya. Berarti kalau hamil lagi ya percuma dong. Betul. Ya. Jadi kalau nanti dia masih berencana hamil, nanti ototnya yang udah dikencangin Kena ngelar lagi. lagi. Gitu. Oh, gitu ya. Banyak ilmunya nih yang saya dapat. Ternyata operasi plastik itu nggak sekedar kecantikan aja, tapi juga mereparasi yang sumbing gitu misalkan ya. Dan juga nggak mudah loh, prosesnya juga panjang ternyata ya, Dok. Yeah. Dan juga kalau di Jambi nih ya, di Jambi sendiri kalian nggak perlu jauh-jauh nih untuk operasi plastik di luar kota Jambi ya, soalnya udah ada dokter Prita nih di Jambi nih yang bakal siap untuk kalian. Semoga bisa membantu Amin. masyarakat. Bagi masyarakat yang punya masalah bibir sumbing ya terutama ya, Dok, atau pengen operasi rekonstruksi atau estetik lainnya nih, bisa ke dokter Prita nih. Nah, dokter Prita emang prakteknya di mana nih, Dok? Kalau boleh tahu nih. Prakteknya saya di sehari-harinya pagi itu pasti di Rumah Sakit Raden Matahir.
kemudian di Rumah Sakit Siloam, sama ada praktek pribadi aja. Oh, praktek pribadi. Nah, itu bisa ketemu Dokter Prita di Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Umum, dan juga tempat pribadi, praktek pribadi. Di mana alamatnya? Di daerah Karya Maju, nanti Nanti kita kasih tahu ya. Nomor ini aja. Siap-siap, Dokter. Terima kasih banyak nih sudah mau main-main ke Tribun Jambi dan menjelaskan apa itu masalah ada bedah plastik ya. Itu penting banget nih, soalnya kan banyak yang belum tahu nih di Jambi ternyata udah ada gitu untuk pelayanan bedah plastik. Oke, Dokter, terima kasih sekali lagi. Terima kasih terus nih. Sama-sama terus gitu. Oke Tribuners, dan terima kasih sudah pantengin kita, dan jangan lupa nih buat like, comment, subscribe, dan share baik itu YouTube-nya Tribun Jambi, Facebook-nya Tribun Jambi, dan juga Instagram-nya Tribun Jambi, dan juga jangan lupa Instagram Dokter Prita. Di like juga ya. Yang buat pengikut Dokter Prita, like kita juga ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya dan juga Dokter Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tribuners.